Shalom adik-adik, senang banget Kak Sela bisa bertemu dengan adik-adik pada ibadah hari ini. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti ibadah KAKR kita pada hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan dengan judul lagu Big or Small. Big itu artinya besar, small itu artinya kecil. Jadi baik kita besar maupun kecil semua dicinta oleh Tuhan. Kita panggil adik-adik kita ya, Bora dan Ruth. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, kita angkat satu pujian. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Baiklah adik-adik, kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami Tuhan akan memulai ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa, Kau urapi kami Tuhan, dan pada saat kami juga mendengarkan firman-Mu, kami bisa Tuhan bersemangat Tuhan dan selalu ingat akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulainya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengangkat satu lagu pujian, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, sebelum itu, adik-adik tahu nggak arti dari Yesus pokok dan kita carangnya? Maksudnya, kita harus selalu bersama Yesus, tidak bisa berpisah sebentar saja. Nah, kakak ambil contoh, tadi kakak mengambil dan memutik, ini daun ceri. Jika kakak putik ini, maka dia akan layu dan tidak bisa berbuah. Begitu juga dengan kita tidak bisa jauh dari Tuhan dan kita harus selalu tinggal di dalam Dia, maka dari itu kita akan berbuah bersama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak di sini bukan hanya sendiri, tetapi kakak ditemani oleh Kak Angel, pemain musik kita, dan ada juga adik-adik kita yang lucu-lucu dan imut-imut yang akan menampilkan gerakan kita, yaitu Bora dan Ruth. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat lagi satu lagu pujian. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk bersemangat memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita angkat satu kali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, ambil Alkitabnya, ambil posisi yang tenang bisa kita mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan mengganggu kakak atau adiknya pada saat mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan mengangkat lagu Bagaikan Bejana.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Baik adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah melalui Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu tetap menemani kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, Tuhan yang memberikan pikiran jernih kepada kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi dapat kami mengerti, dan beri kami kemampuan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami mendoakan kakak kami yang membawa firman, Tuhan yang memberikan kemampuan, sehingga kakak kami dapat memberikan firman dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kakak ulangi ya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baiklah adik-adik, tema yang sampai pada kita hari ini yaitu tubuhmu adalah bait Allah. Coba kita ulangi adik-adik. Tubuhmu adalah bait Allah. Iya benar, tubuhmu adalah bait Allah. Nah, kita mau belajar nih tentang bait Allah dulu ya. Coba, ada 2 jenis bait Allah. Yaitu yang pertama secara fisik. Bait Allah secara fisik. Apa ya bait Allah secara fisik?
Bait Allah secara fisik itu adalah gedungnya. Ini dia, adalah gedungnya. Seperti tempat kakak ini sekarang adalah gedung gereja. Gedung gereja adik-adik. Nah, gedung gereja merupakan fisik. Jadi, gereja adalah tempat jemaah berkumpul, mengadakan pujian untuk Tuhan, mengadakan penyembahan untuk Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa gereja itu benda mati adik-adik. Gereja adalah benda mati, tidak bisa bergerak. Dia diam saja di tempatnya. Dan gereja kita ini ataupun tempat-tempat ibadah yang lain adalah buatan manusia, buatan tangan manusia. Nah, biasanya gereja secara fisik itu dikunjungi oleh para jemaah atau jemaat sekali seminggu atau 2 kali seminggu dalam durasi waktu 2-3 jam. Setelah itu biasanya jemaah pergi ke rumah masing-masing adik-adik. Jadi gereja bisa menjadi sunyi pada hari-hari yang biasa. Karena itu dalam Alkitab mengatakan, dalam Kisah Para Rasul, katanya seperti ini adik-adik. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, jadi Tuhan tidak mau tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia adik-adik. Jadi kira-kira di mana ya Tuhan mau tinggal? Nah, itu dia adik-adik, kita mau bicarakan bait Allah yang kedua. Bait Allah yang kedua. Bait Allah yang kedua adik-adik, yaitu itulah yang kita bicarakan yang di dalam Korintus tadi adik-adik. Korintus kan ditulis oleh Rasul Paulus adik-adik, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi bait Allah yang kedua yaitu bait Allah secara rohani adik-adik. Jadi bait Allah secara rohani itu adalah tubuh kita. Iya, tubuh kita. Tubuh kakak adalah bait Allah. Tubuh adik-adik juga bait Allah. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kalau bait Allah berarti sama dengan bait Roh Kudus adik-adik. Karena tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, kita harus menjaga kebersihan dan kekudusannya. Supaya Roh Kudus itu betah tinggal di dalam diri kita adik-adik. Nah, Alkitab mengatakan tubuh kita bukan milik kita sendiri. Jadi milik siapa? Ya milik Tuhan adik-adik. Alkitab mengatakan kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar katanya. Jadi kita, kakak dan adik-adik semua yang di rumah itu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Pakai apa ya kakak? Ya pakai darah Kristus dong. Jadi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu adalah pelunasan harga diri kita adik-adik. Nah kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya yang harus kita lakukan karena kita sudah menjadi milik Kristus nih, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Iya dengan tubuh kita. Kita harus memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Ya muliakan Tuhan itu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa ya kakak? Ya contohnya kita harus bertingkah laku sesuai dengan perasaan dan pikiran Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang baik menurut mata Tuhan adik-adik. Alkitab juga mengatakan,
Jangan serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini loh. Nggak boleh serupa dengan lingkungan kita adik-adik. Bagaimana tidak serupa Kak? Coba kakak katakan. Iya begini loh adik-adik. Kita itu tidak serupa dengan lingkungan kita. Maksudnya kita harus menjauhkan diri dari kejahatan. Menjauhkan diri dari kejahatan. Contohnya kakak. Kejahatan itu cemana kakak? Oh contohnya begini loh adik-adik. Menjauhkan diri dari contohnya buku-buku atau majalah atau film-film yang cabul adik-adik. Atau bisa juga dikatakan kalau kita sudah menjadi bait Allah, kita harus menjauhkan diri dari rokok adik-adik. Iya betul tuh, dari rokok. Kenapa ya Kak? Rokok itu memang bisa membuat sesuatu dalam diri kita ya? Iya betul adik-adik, rokok itu kan bisa membuat kita jatuh sakit. Nah, kalau jatuh sakit kan akhirnya tubuh kita tidak mampu memuliakan nama Tuhan. Tubuh kita tidak bisa produktif untuk melakukan keinginan Tuhan adik-adik. Kalau begitu apalagi coba yang lain. Ternyata adik-adik makan sembarangan juga bisa merusak tubuh kita adik-adik. Makan sembarangan bisa merusak tubuh kita. Kalau tubuh kita rusak berarti kita tidak punya kesehatan alias kesehatan itu menurun adik-adik. Kalau kita mempunyai kesehatan yang menurun berarti kita juga tidak mampu memuliakan nama Tuhan. Apalagi ya coba jorok. Jorok juga termasuk adik-adik. Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan, bisa kita menjadi jatuh sakit. Kalau kita sakit seperti kakak bilang tadi, kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan dengan baik adik-adik. Nah kalau begitu apalagi kakak? Nah kita harus belajar adik-adik. Belajar mengasihi sesama. Belajar berbagi. Dan ada satu lagi, belajar mengalah dengan saudara. Iya, itu termasuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita termasuk menjadi baitnya Allah adik-adik. Jikalau kita bisa mengalah dengan kakak atau adik-adik. Iya, betul itu. Nah, satu kata yang terakhir, karena tubuhku adalah bait Allah, maka kumuliakan Tuhan melalui tingkah lakuku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Karena tubuhku adalah bait Allah, maka kumuliakan Tuhan melalui tingkah lakuku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan telah memberikan kami pengertian melalui firman Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan dan pikiran yang jernih, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan. Ajar kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi bait Allah di dalam kehidupan kami ini. Kami memakai tubuh kami menjadi bait Tuhan yang suci. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan mengangkat satu lagu pujian, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Dalam Yesus
bersaudara. Adik-adik, kita sampai di doa syafaat. Mari tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami masih merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan seluruh anak-anak KKR. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pikiran jernih agar mampu mengatasi setiap masalah yang menghampiri mereka. Kami juga mendoakan mama dan papa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mama dan papa kami, sehingga orang tua kami dapat melewati berbagai macam rintangan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan perpulungan runggun gereja GBKP Jambi. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan sehingga mereka juga dapat senantiasa merindukan Engkau ya Bapa. Kami juga mendoakan bangsa kami, bangsa tercinta ini yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan sehingga dapat mengatasi segala masalah yang menghampiri hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini sudah selesai ibadah kita. Nah, sebelum kita menutup, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Saya Laskar Kristus. Di sini nanti kita ada gerakannya, jadi adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri, mengikuti adik-adik, Nora, dan kakak yang ada di sini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jadi ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya
tapi saya Laskar Kristus.